Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, semoga keseharian kalian selalu mendapatkan kesehatan dan juga selalu bisa mengikuti pembelajaran daring meskipun kita kembali lagi untuk tidak bertatap muka di sekolahan karena kondisi COVID-19 di area Kabupaten Magetan kembali naik. Seperti yang mungkin beberapa di antara kalian yang sudah saya jelaskan, bahwa jika kondisi COVID-19 di daerah kita atau di Kabupaten Magetan mulai stabil, mulai turun, maka kemungkinan kita bisa kembali bertatap muka di pembelajaran tatap muka di sekolahan. Hanya untuk beberapa pelajaran seperti mungkin BK, Prakarya, TIK, dan lain-lain masih tetap harus online karena memang jam yang terbatas, hanya 4 jam saja di sekolahan, yang artinya porsi jam pembelajaran akan diutamakan untuk mata pelajaran yang sekiranya sangat penting dan membutuhkan porsi jam belajar yang lebih. Oleh karena itu BK masih kita menggunakan metode daring atau online seperti ini. Jadi saya harap janganlah kalian merasa bosan untuk belajar mengenai karakter atau mengenai dunia bimbingan konseling. Apabila kalian ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang dikeluhkan atau mungkin ada yang harus diungkapkan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya lewat jalur WA. Baik anak-anak, langsung saja. Sebentar. Di pertemuan kemarin kita belajar mengenai cara berkomunikasi yang baik, tetapi saya hanya memberikan link kepada kalian melalui link konten yang ada di YouTube yang mungkin bisa kalian pelajari mengenai komunikasi atau cara berkomunikasi yang baik versi konten di YouTube. Oke, itu saya harap itu bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Jangan hanya sebagai materi saja yang perlu kalian dengarkan, tapi benar-benar kalian resapi, kalian laksanakan di kehidupan sehari-hari kalian yang nantinya itu akan bermanfaat sekali di kehidupan kalian. Oke, lalu saya perdalam lagi untuk materi cara berkomunikasi baik, utamanya yang saya sesuaikan di modul kalian. Jadi gini anak-anak, sebelum kita masuk ke konsep-konsep cara berkomunikasi yang baik, kita harus paham dulu maksud dari pengertian komunikasi. Nah, jadi secara sederhana, komunikasi itu dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan. Jadi ada penyampaian, kemudian ada penerimaan pesan ataupun ide dari satu pihak ke pihak lain, dari satu orang ke orang yang lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Jadi komunikasi itu adalah kegiatan menyampaikan dan juga menerima pesan ataupun ide dari satu orang ke orang lain. Itu namanya komunikasi. Gitu. Kemudian kita belajar mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. Nah, yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang melakukan komunikasi. Itu namanya komunikator. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu berupa ide ataupun informasi yang akan disampaikan. Kemudian media. Media itu adalah sarana komunikasi. Jadi bisa menggunakan handphone, ya, bisa medianya itu verbal langsung, itu adalah media. Kemudian komunikan.
komunikan itu adalah audiens atau pihak yang menerima pesan. Jadi antara saya itu adalah komunikator yang menyampaikan pesan, kalianlah yang mendengarkan saya, itu disebut dengan komunikan. Paham ya? Kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Jadi umpan balik itu adalah kalian atau kamu yang memberikan respon terhadap pesan yang telah kamu terima. Itu namanya umpan balik. Oke. Jadi seperti gambar ini, itu adalah proses komunikasi, meskipun kalau menggunakan kaleng seperti itu adalah jenis komunikasi yang zaman dahulu kala itu bisa menggunakan alat komunikasi yang sederhana sekali. Tapi di zaman yang serba canggih dan teknologi informasi yang semakin serba maju sekarang, komunikasi menggunakan alat IT yang sangat canggih seperti Android, seperti kalian seperti ini disebut dengan komunikasi. Fungsi dari komunikasi, yang pertama, fungsinya itu dapat membangun konsep diri. Jadi kamu bisa membangun apa di karaktermu, ya, apa yang akan menjadi konsep atau identitas kamu. Itu fungsi dari komunikasi. Kemudian eksistensi diri, ya. Jadi kalau kamu dianggap mempunyai ekstensi atau mempunyai pertahanan, bisa dibilang kamu dikatakan dianggap mempunyai tingkat eksistensi yang tinggi, itu adalah bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Seperti kamu akan dianggap pintar apabila kamu bisa menyampaikan sebuah materi dengan proses presentasi kepada teman-temanmu di depan kelas ataupun di depan ketika kita mengadakan video conference, video seperti Google Meet, yang kamu sebagai moderatornya atau sebagai narasumbernya itu dianggap sebagai eksistensi diri. Kemudian kelangsungan hidup. Jadi fungsi komunikasi itu kelangsungan hidup, ya. Jadi kita kalau apa-apa tuh pasti ngomong kan, kamu lapar misalkan, kamu kan harus berarti berkomunikasi, Bu, saya lapar, pengen makan. Kalau kamu nggak komunikasi, kalau kamu nggak ngomong, ya akhirnya kamu kelaparan, akhirnya bisa meninggal. Nah, itu contoh kecil dari fungsi komunikasi. Kemudian memperoleh kebahagiaan. Jadi fungsi komunikasi itu bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi ketika kamu mengutarakan apa yang ada di hati kamu, unek-unek yang ada di pikiran kamu bisa komunikasikan, kamu bisa jelaskan, itu bisa memberikan respon kebahagiaan, lega, perasaan lega. Itu juga merupakan fungsi dari komunikasi. Kemudian terhindar dari tekanan dan ketegangan. Jadi komunikasi itu bisa membuat kita rileks. Jadi seperti itu, apa yang kita utarakan, ganjalan-ganjalan yang menghambat dalam pikiran kita, yang ada di hati kita, yang bisa kita utarakan, bisa kita ngomongkan atau komunikasikan, itu akan membuat kita terhindar dari tegang atau tekan-tekanan. Berikutnya, nah anak-anak, berikut ini adalah kebiasaan positif dalam berkomunikasi yang perlu kamu pahami. Yang pertama, itu adalah pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, kemudian refleksi gerak fisik, kemudian tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita akan berkata iya, bukan iye ya, maaf, iye itu mungkin bahasa daerah ya, iye ataupun iya dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk verbal. Jadi ketika kamu diajak ngomong oleh orang, kemudian kamu dengan spontan jawab, misalkan iya, itu adalah respon positif dalam berkomunikasi secara verbal, ya. Kemudian dalam bentuk gerakan fisik, misalnya
Di saat kita berbicara ataukah orang lain. Baik, saya sambungkan lagi. Berikut yang ketiga ya, dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara atau orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak berada pada bagian di bawah perut. Jadi dengan spontan kita kayak bersedekap di bawah perut gitu ya. Itu menandakan kalau kita sedang konsentrasi untuk memperhatikan lawan bicara kita bicara. Jadi itu menandakan gerakan yang positif, yang orang lain akan merasa oh kita didengarkan oleh kalian. Jadi itu adalah gerakan-gerakan yang dianggap positif. Kemudian dalam bentuk bahasa tubuh misalnya, di saat orang lain berbicara biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum simetris. Jadi ketika kamu diajak ngomong oleh orang lain, ketika kamu bahasa tubuhmu itu dengan senyuman, sedikit senyum, itu menandakan oh kamu itu juga merespon atau mungkin berkonsentrasi memberikan respon yang positif kepada orang yang berbicara. Jadi itu adalah kebiasaan yang perlu kalian pelihara atau kalian kembangkan lagi dalam berkomunikasi. Jadi itu baik anak-anak kalau diajak ngobrol orang, misalkan tadi ya secara verbal kalian tuh selalu menjawab iya, kemudian secara gerakan fisik tangan ada di bawah perut, itu menandakan kalian konsentrasi. Kemudian secara bahasa tubuh kalian itu agak senyum, itu menandakan kalian itu memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara gitu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini ada kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Sebaiknya kebiasaan ini tolong dihindari atau dihilangkan sekalian ya. Jadi kalau kalian masih ada kebiasaan seperti ini, tolong dihindari. Contohnya, dalam bentuk verbal, di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita akan berkata, alah gayanya. Nah, itu jangan ya anak-anak. Jadi kalian hindari bicara seperti itu. Ya, misalkan sedikit sentimen-sentimen negatif ke orang lain itu tidak boleh. Jadi kita ketika berkomunikasi kita harus merespon yang baik. Kemudian dalam bentuk gerakan fisik misalnya, di saat kita berbicara atau orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada di bagian pinggang. Jadi seakan-akan kalau orang Jawa itu bilangnya malangkrek ya, atau tangan di pinggang, itu menandakan tidak baik ya. Kalau kamu mungkin bahasa kalian itu mungkin dianggap menantang ya. Jadi itu tidak baik. Dalam komunikasi juga tidak baik. Sebaiknya kalau kalian diajak ngobrol oleh orang ataupun oleh bapak ibu guru ataupun oleh orang tua kalian, jangan sekali-kali memberikan tangan di pinggang. Itu menandakan tidak baik. Kemudian yang ketiga, secara bahasa tubuh, di saat orang lain berbicara atau biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum ansimetris. Jadi seperti ini anak-anak. Di miringnya sebelah saja, bukan kedua-duanya. Itu dianggap kalian itu menyepelekan orang lain saat berbicara. Ya, jadi kalau kalian diajak ngobrol, memberikan respon itu senyumnya simetris. Jadi pojok kiri kanan senyum, pojok kiri juga senyum. Jadi kalau hanya salah satunya saja itu dianggap kalian ini menyepelekan. Jadi orang yang berkomunikasi gitu ya. Kemudian bagaimana menjadi pembicara yang efektif? Nah, di sini dijelaskan ada 3 macam perilaku berbicara komunikasi. Yang pertama perilaku agresif, kemudian perilaku pasif, dan juga perilaku asertif. Perilaku agresif adalah cara berbicara yang bersifat
konfrontasi, keras, kasar. Si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. No, jangan ya seperti ini. Kemudian perilaku pasif berkebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung bicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Oke lah. Kemudian perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina suatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati, saling memuaskan kepentingan lawan berbicara. Nah, ini yang paling bagus ya. Jadi berusahalah untuk bisa menjadi perilaku berbicara yang asertif, yang mana kalian harus berbicara dengan langsung, ya, dengan jujur. Dan langsung itu adalah tidak bertele-tele, kemudian jujur apa adanya, kemudian berorientasi pada tujuan. Jadi kamu tujuanmu berbicara itu apa? Kemudian menggunakan kemampuan mendengar yang aktif, jadi lebih banyak mendengarkan, jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian lebih banyak membina hubungan positif jangka panjang, saling menghormati, dan saling memuaskan kepentingan lawan berbicara. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi yang pertama adalah kontak mata. Ya, jadi biasakan kalau kamu berkomunikasi anak-anak itu matanya jangan kemana-mana, jangan lirik kanan, jangan lirik kiri, jangan atau merem sekalipun jangan. Jadi biasakan kalau kamu bicara dengan Bapak Ibu guru utamanya, saya sering menemui ketika saya ngobrol anak-anak tuh lebih cenderung menunduk, ya. No, jangan seperti itu. Ya, utamanya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau ketika Bapak Ibu guru berbicara, bertanya kepada kalian secara langsung, tolong kontak mata, ya, tatap mata lawan bicaranya. Jangan menunduk. Itu menandakan kalian itu tidak percaya diri, tidak percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu ekspresikan secara yang baik, senyum, kemudian tidak cemberut, tidak kusut wajahnya, itu ekspresi yang baik. Itu akan membuat lawan bicara itu senang. Kemudian postur tubuh itu jangan menunduk, ya. Seperti tadi yang saya bilang, jangan menunduk, tetapi benar-benar tegap dan lurus ke depan, pandangan lurus ke depan. Kemudian selera berbusana, ya, sebaiknya dalam berkomunikasi itu pakailah pakaian-pakaian yang rapi. Ya, rapi itu dalam artian bukannya bagus, bukannya pakaian yang mahal, tetapi pakaian yang tidak bau misalkan. Kemudian pakaian yang sudah disetrika, tidak kusut. Kemudian sopan, artinya kalau mungkin perempuan tidak memakai rok pendek, atau laki-laki ketika kamu berada di instansi, contohnya kamu ke sekolahan, kamu ke kantor kelurahan, jangan sekali-kali memakai pakaian celana pendek anak laki-laki, ya. Jadi kalau kamu berada di sebuah lembaga pemerintah, lembaga instansi, pakailah pakaian yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi efektif. Itu tadi yang sebelumnya saya bahas. Tips dasar dalam berkomunikasi. Gunakan kalimat seefektif mungkin. Ya. Kemudian jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jadi kalau kamu bicara jangan terulang-ulang. Kemudian jangan berbicara terlalu lambat juga. Hindari gumaman tuh seperti itu, ya, yang terlalu sering. Kemudian hindari humor yang tidak perlu. Jadi boleh humor atau bercanda, tetapi kalau keseringan itu juga tidak baik. Nah, dalam buku modul kalian itu ada aktivitas peserta didik, beberapa soal ini kalau nggak salah ada 3 atau 5. Tolong ada 5 soal ini kamu kerjakan di modul kalian. Kemudian seperti biasanya yang sudah selesai mengerjakan difoto kemudian kirim ke WA saya.
ya, sertakan juga nama alamat nama